Mendengarkan firman, menciptakan iman. Shalom, selamat datang di channel Firman Tuhan, sebuah channel yang akan membagikan renungan pasal demi pasal seluruh Alkitab, mulai dari Kejadian pasal 1 hingga Wahyu pasal 22. Mari kita bersama-sama membangun channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pernahkah Anda bertanya-tanya maksud dari kalimat Yesus mati karena dosa kita? Dalam Imamat, Anda akan membaca secara lengkap rancangan Tuhan bagi bangsa Israel mengenai tata cara melakukan korban untuk penebusan dosa. Setiap dosa harus ditebus dengan korban. Apabila Anda membaca mengenai korban tebusan ini, Anda akan mulai menghargai apa yang Yesus lakukan bagi kita. Sebagai domba Allah yang sempurna, Ia membiarkan dirinya menjadi korban tebusan dosa yang paling luar biasa. Kematiannya di atas kayu salib untuk membayar tunai dosa seluruh umat manusia. Seluruhnya di atas mezbah adalah pedoman persembahan korban ini, sebab ini berbicara tentang pengabdian yang penuh kepada Tuhan. Hewan yang disembelih tidak dengan keinginannya sendiri menjadi korban, tetapi umat Tuhan haruslah sedia untuk mempersembahkan diri sebagai korban yang hidup. Apakah Anda mempersembahkan diri Anda seluruhnya di atas mezbah ketika memulai setiap hari? Persembahan itu harus dibawa kepada Tuhan, dan tujuannya harus menyenangkan Tuhan sebagai bau yang harum baginya. Orang-orang mungkin tidak memahami Anda, tetapi jika tujuan Anda adalah untuk menyenangkan Tuhan, Dia akan berkenan menerimanya. Entah kita merasa semiskin apa atau berpikir betapa sedikit yang dapat kita berikan kepadanya, Tuhan akan menerima apa yang kita bawa dan memberkatinya. Hal yang penting ialah bahwa kita memberikan seluruh diri kita kepadanya setiap hari. Para imam memulai setiap hari dengan mempersembahkan suatu korban bakaran. Ini menjadi dasar dari semua persembahan lainnya yang diletakkan di atas mezbah. Kecuali kita memberikan seluruh diri kita di atas mezbah, pengorbanan-pengorbanan kita yang lain tak akan berarti banyak bagi Tuhan. Tak ada penumpahan darah yang dilibatkan di dalam korban sajian, sebab persembahan ini berpusat pada kehidupan dan karakter Tuhan Yesus Kristus kita daripada kematiannya. Di dalam Dia ada keseimbangan yang sempurna. Tak ada yang pernah berlebihan. Hidupnya di dunia menyenangkan Tuhan. Ketika kita menjadi lebih menyerupai Kristus, kita akan makin lama makin seimbang di dalam karakter. Minyak melambangkan Roh Kudus yang telah mengurapi setiap orang beriman. Minyak yang dicampur dengan persembahan mengingatkan kita bahwa Tuhan kita dilahirkan dari Roh Kudus dengan sifat yang sempurna. Minyak yang dituangkan pada persembahan menyatakan tentang kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada Sang Juru Selamat. Kita memerlukan buah roh dan kuasa Roh Kudus jika kita hendak menyenangkan Tuhan di dalam karakter dan pelayanan. Perhatikanlah bahwa Tuhan tidak pernah menginginkan ragi, sebuah gambaran tentang dosa, atau madu, kemuliaan manusia dan bukan kemuliaan Tuhan. Akan tetapi Dia menginginkan garam yang menyatakan tentang kemurnian dan kemenyan yang melambangkan pujian kepada Tuhan. Sungguh suatu kesempatan yang istimewa untuk membangun kehidupan Kristiani yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Agama adalah upaya manusia untuk berdamai dengan Tuhan berdasarkan kriterianya sendiri. Penebusan adalah tawaran pendamaian Tuhan melalui Yesus Kristus. Namun ini adalah pendamaian melalui darah salibnya. Hewan korban harus mati dan darahnya harus dipercikkan di atas mezbah sebelum Tuhan dapat menyatakan pendamaian. Pendamaian dengan Tuhan adalah berkat berharga yang tidak pernah boleh kita sepelekan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah seseorang mempersembahkan korban, ia dan keluarganya akan makan dari apa yang tersisa setelah imam mengambil bagian yang menjadi haknya. Momen itu dimaksudkan sebagai suatu pesta persekutuan yang penuh kegembiraan. Bahkan tiap kali orang Yahudi hendak menyembelih seekor hewan untuk makan, mereka diharuskan untuk mempersembahkannya sebagai korban keselamatan. Apakah Anda berusaha keras untuk menjadikan waktu bersantap sebagai sebuah kesempatan untuk bersekutu dan memuji Tuhan?
Jika kita mau mempersembahkan diri kita dan makanan kita kepadanya sebagai suatu tindakan penyembahan, waktu-waktu bersantap kita akan menjadi waktu yang lebih membahagiakan. Korban penghapusan dosa diperuntukkan untuk dosa karena ketidaktahuan yang tak disengaja dan bukan untuk dosa ketidaktaatan yang disengaja. Bagi dosa-dosa yang disengaja, Tuhan tidak menyediakan jalan penebusan. Apa yang dapat dilakukan oleh orang yang bersalah ialah memohon belas kasihan Tuhan. Namun demikian, ketidaktahuan bukan merupakan alasan di mata Tuhan. Segera setelah kita menyadari bahwa kita telah berdosa, kita harus datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan. Yesus Kristus adalah korban penghapusan dosa bagi seluruh dunia. Doa Tuhan kita di Kalvari tidak secara otomatis mengampuni dosa-dosa mereka, sebab bangsa itu tidak menyesal dan bertobat. Tetapi doa itu menaguhkan pencurahan murka Tuhan selama hampir 40 tahun lamanya. Korban yang harus dipersembahkan seorang imam sama seperti korban dari seluruh jemaat, sebab makin besar hak istimewa itu, makin besar tanggung jawabnya. Namun, apabila korban-korban itu dibawa dengan iman, Tuhan berjanji untuk mengampuni. Tentu saja, penebusan terakhir dan lengkap dilakukan oleh Yesus Kristus di atas salib. Apabila kita berdosa, hal itu akan mempengaruhi kehidupan doa kita. Itulah sebabnya imam harus membersihkan mezbah emas. Korban penebusan salah dapat meliputi persembahan dan ganti rugi. Hal itu mengingatkan kita bahwa dosa merugikan orang lain, dan bahwa penyesalan yang sungguh-sungguh harus membuat kita memperbaiki kesalahan kita. Korban penghapusan dosa berkaitan dengan kenyataan bahwa pada dasarnya kita adalah orang-orang berdosa. Sementara korban penebus salah berkaitan dengan tindakan-tindakan dosa secara pribadi. Kita harus jujur kepada Tuhan tentang bagaimana diri kita dan juga apa yang kita lakukan. Terkadang kita melakukan dosa dengan bersikap diam, dengan menutup-nutupinya atau membicarakannya. Dosa-dosa kita mungkin tidak disengaja dan kita mungkin tidak mengetahuinya. Tetapi setelah kita mengetahuinya, kita harus datang kepada Tuhan untuk dibersihkan. Jika kita tidak taat kepada Tuhan, kita bersalah, entah kita menyadarinya atau tidak. Apakah 1 Yohanes 1 ayat 9 menjadi permohonan Anda akhir-akhir ini? Marilah kita mengikuti teladan para imam, setiap pagi menyingkirkan abu yang lama, mengobarkan api dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Kata mengobarkan di dalam 2 Timotius 1 ayat 6 sama artinya dengan mengobarkan api agar hidup kembali. Apakah api berkobar tinggi di atas mezbah hati Anda? Atau apakah Anda menjadi suam-suam kuku atau dingin? Marilah juga kita membuang ragi dari hidup kita yang mencakup kemunafikan dan hidup yang rusak. Korban penghapus dosa itu begitu kudus sehingga tidak dapat tetap tinggal di perkemahan yang telah tercemar dan harus dibawa keluar. Para imam diizinkan untuk makan bagian mereka, tetapi hanya di dalam pelataran kudus kemah suci. Sebab apa yang disentuh korban itu menjadi kudus. Persekutuan dengan Tuhan dan di antara satu sama lain bergantung pada kesucian. Apa yang akan tertulis di batu nisan Anda? Apa yang akan tertulis dalam berita kematian Anda? Apabila orang mengingat kehidupan Anda, apa yang akan muncul di benak mereka? Saat ini mungkin Anda berpikir bahwa hidup ini tidak terbatas dan Anda akan hidup selamanya. Mungkin pemikiran akan kematian belum terlintas dalam pikiran Anda, tetapi suatu hari hidup Anda akan berakhir. Anda memiliki keterbatasan waktu, talenta, uang, dan tenaga. Anda harus berhati-hati agar tidak salah menggunakan sumber daya tersebut. 7 pasal yang pertama dari Imamat berbicara mengenai berbagai macam bentuk korban dan persembahan. Dalam Perjanjian Lama, manusia menghargai Allah melalui korban persembahan dari kekayaan mereka, binatang atau hasil ladang. Saat ini kita menghormati Allah dengan cara mempersembahkan kehidupan kita kepadanya dan bekerja untuk keberhasilannya. Roma 12 ayat 1 mendorong kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Korban berkaitan sekali dengan kata keringat dan bekerja.
Tuhan mengendaki setiap umat Kristen untuk bekerja keras dan menjadi wakilnya bagi orang di sekitar kita. Itu membutuhkan pengorbanan. Allah akan menghargai kerja keras kita. Apakah Anda akan diingat sebagai orang yang mengorbankan hidup bagi Tuhan? Mezbah adalah kata kunci dalam Imamat 8-9 dan dipakai 23 kali. Tanpa mezbah tak akan ada korban yang diterima. Tanpa korban, manusia tidak dapat mendekati Tuhan yang kudus. Namun juga harus ada para imam untuk melayani di mezbah. Dalam perjanjian lama, umat Tuhan mempunyai jabatan imam. Tetapi di dalam perjanjian baru, umat Tuhan menjadi para imam itu sendiri. Apakah yang membuat imam-imam itu diterima oleh Tuhan? Air, minyak, darah, dan pakaian. Kita pun telah dibasuh, diurapi oleh Roh Kudus, ditebus oleh darah Kristus, dan berpakaian dalam kebenarannya. Hari penahbisan mengawali dimulainya 1 minggu perayaan penahbisan. Perayaan diakhiri dengan berkat Harun bagi bangsa itu dan Tuhan yang menerima persembahan korban mereka. Tampaklah kemuliaan Tuhan yang merupakan tujuan dari persembahan korban dan pelayanan. Dapatkah orang berkata tentang penyembahan kita, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu? Tak menunggu waktu lama, dosa mulai menyusupi keluarga para imam. Setelah pengalaman besar bersama Tuhan, berhati-hatilah terhadap serangan musuh. Elia melarikan diri setelah kemenangan besar di Gunung Karmel, dan Yesus dicobai setelah pembaptisannya di Sungai Yordan. Berkat-berkat besar terkadang berarti juga pencobaan-pencobaan besar. 11 kali di dalam pasal 8 dan 9 Anda menemukan frasa seperti yang diperintahkan Tuhan. Nadab dan Abihu melupakan apa yang Tuhan perintahkan, dan api dari Tuhan membunuh mereka. Dalam sejarah penebusan, tiap kali suatu periode baru dimulai, Tuhan menghukum dosa dengan cara dramatis, sehingga orang-orang akan belajar untuk takut kepadanya. Mungkinkah dosa mereka berkaitan dengan minuman keras? Peringatan Paulus di dalam Efesus 5 ayat 18 sangat tepat di sini, sebab tidak ada yang boleh menggantikan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan kita. Harun menaati prinsip-prinsip firman Tuhan, bukan hanya sekedar mematuhi perintah yang tertulis. Seandainya ia mematuhi saja apa yang tertulis, ia akan kedapatan tidak jujur di hadapan Tuhan. Tuhan akan mengetahui bahwa hatinya tidak ada di dalam apa yang ia perbuat. Musa melihat penampilan luar, tetapi Tuhan melihat ke dalam hati. Tuhan mengetahui hati Anda dan memahami Anda, bahkan ketika orang lain mengkritik Anda. Di dalam Imamat 11, kita akan belajar mengenai 2 hal, kecemaran dan kearifan. Kecemaran, pasal 11-15 berpusat pada konsep bersih dan najis di dalam segi makanan, kelahiran, penyakit, dan fungsi tubuh yang normal. Meskipun aturan-aturan tersebut secara praktis bermanfaat untuk menjaga kesehatan, prinsip-prinsip rohani juga terlibat di dalamnya. Sebagai umat Tuhan, Israel harus dipisahkan dari segala sesuatu yang najis menurut Tuhan. Bangsa-bangsa lain mungkin dapat melakukan hal-hal tersebut, tetapi bangsa Yahudi tidak bisa. Kecemaran itu menular dan kecerobohan satu orang dapat mempengaruhi banyak orang. Kearifan, jika mereka ingin menyenangkan Tuhan, orang-orang itu harus berlatih untuk arif. Para imam haruslah mengajar mereka tentang kehendak Tuhan. Hukum tentang makanan bersifat sementara, tetapi prinsipnya berlaku sepanjang masa. Orang-orang beriman harus arif, bisa memilih apa yang baik serta menghindari apa yang cemar. Yesus mengutip Imamat 11 ayat 44-45 pada saat ia berkata, "Jadilah kudus sebab aku ini kudus." Ini adalah tantangan yang berat bagi kita, sama seperti yang terjadi bagi bangsa Israel pada zaman Musa. Kekudusan, penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan tidak datang secara alamiah. Budaya kita sering menggiring kita pada dosa. Kita sering gagal memelihara standar Allah yang tinggi. Kita tidak bisa menjadi kudus dengan kemampuan kita sendiri. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Ini adalah langkah pertama untuk mencapai dan memenuhi perintah itu. Jadilah kudus. Ada saat-saat di mana kita mengecewakan Tuhan dengan pemikiran, sikap, ucapan, atau perbuatan yang berdosa. Berita baiknya adalah
tidak peduli apapun yang telah kita perbuat. Apabila kita berbalik dari dosa kepada Tuhan, Ia setia menunggu dan akan mengampuni kita. Ia akan melupakan dosa kita dan memberikan suatu permulaan yang baru yang menyegarkan jiwa kita. Apakah bayi perempuan 2 kali lebih kotor daripada bayi laki-laki? Tentu saja tidak. Tak ada tingkatan dalam hal ketidaktahiran. Tuhan memberi si ibu waktu ekstra untuk merawat putrinya di dalam masyarakat patriarkat yang lebih menyukai anak laki-laki. Tuhan juga memberinya waktu untuk memulihkan diri sebelum kehamilan berikutnya. Seorang suami yang istrinya melahirkan anak perempuan mungkin ingin cepat berusaha lagi untuk memperoleh seorang anak laki-laki. Bahkan orang yang paling miskin dapat membawa persembahan korban yang diperkenan dan Tuhan akan menerimanya. Ini adalah korban yang dibawa Yusuf dan Maria ketika mereka menyerahkan Yesus ke bait Allah. Sesungguhnya dia menjadi miskin agar kita dapat menjadi kaya. Imamat pasal 13 akan mengajarkan kita mengenai 3 hal: kepedulian, karakteristik, dan belas kasihan. Kepedulian. Penyakit kusta adalah penyakit yang ditakuti dan tidak ada obat yang dapat menyembuhkannya. Tuhan peduli kepada penderita kusta dan memastikan bahwa ia diperlakukan dengan bermartabat. Tuhan memberi imam segala informasi yang diperlukan untuk mendeteksi penyakit itu dan memastikan bahwa penyakit tersebut tidak menyebar. Betapa tragisnya jika seseorang yang tidak benar-benar sakit sampai diisolasi atau sebaliknya, orang yang najis justru dinyatakan sebagai orang yang bersih. Karakteristik. Hukum ini tidak hanya dimaksudkan menjadi pelajaran tentang gejala-gejala penyakit kusta. Di dalam Alkitab, kusta adalah gambaran dosa. Penyakit ini tidak terdapat pada permukaan. Seperti dosa, penyakit ini meluas atau lebih dalam daripada kulit. Frasa ini dipakai 10 kali. Penyakit kusta menyebar di dalam jaringan kulit dan membuat orang najis sedemikian rupa sehingga ia harus dikucilkan. Ia harus tinggal terasing. Sungguh menggambarkan dosa. Belas kasihan. Tuhan kita berbelas kasihan kepada para penderita kusta, menyentuh mereka dan membuat mereka bersih. Dan Dia memberi murid-muridnya kuasa untuk menahirkan para penderita kusta. Apa yang Yesus lakukan untuk kita semua digambarkan dengan indah dalam pasal 14. Upacara penahiran bagi penderita kusta yang disembuhkan menggambarkan karya penebusan Tuhan kita. Yesus pergi keluar kemah untuk bertemu dengan kita dan mati bagi kita. Dia mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang buangan. Apapun yang terinfeksi oleh kusta harus dibakar di dalam api, tetapi Dia menyelamatkan kita. Burung-burung tidak seharusnya berada dalam belanga tanah liat. Mereka harus terbang di langit. Inilah gambaran tentang inkarnasi Tuhan kita ketika Dia mengenakan tubuh manusia bagi dirinya agar Dia dapat mati bagi dosa-dosa kita. Tindakan melepaskan burung yang hidup menggambarkan kebangkitan Yesus dari maut. Orang yang dulu menderita kusta itu kemudian diperlakukan seperti seorang imam. Tuhan menjadikan kita sebagai raja-raja dan imam-imam melalui darah Kristus. Haleluya, sungguh Dia juru selamat yang luar biasa. Kata-kata penting di dalam pasal 15 yang sering diulang ialah lelehan sebanyak 12 kali, najis sebanyak 26 kali, dan membasuh tubuhnya dengan air sebanyak 10 kali. Ayat 1-15 menunjukkan pada lelehan yang berasal dari infeksi, sementara ayat 16-30 menunjukkan pada kotoran yang berasal dari fungsi normal tubuh. Tidak diragukan lagi bahwa sanitasi dan kesehatan merupakan bagian dari hukum ini. Tetapi pada dasarnya Tuhan sedang mengajar umatnya bagaimana hidup terpisah dari kenajisan. Tubuh tidak berdosa dan fungsi tubuh secara moral tidak menajiskan. Namun sifat manusia, apa yang disebut Alkitab sebagai daging, itu berdosa dan menghasilkan hal yang berdosa dan najis. Jika kita tidak berhati-hati, apa yang kita katakan dan lakukan dan bagaimana pribadi kita akan menyentuh orang-orang lain dan menajiskan mereka juga. Tuhan membuat ketentuan untuk mengadakan pendamaian bagi kenajisan bangsa Israel di hadapannya, dan Dia membuat ketentuan bagi kita. Pengantara surgawi kita menyucikan kita ketika kita datang dalam pertobatan dan pengakuan dosa.
Dia menjaga kita tetap suci melalui darahnya dan melalui kuasa firman-Nya yang menyucikan. Imamat pasal 16 akan mengajarkan kita mengenai 3 hal: hari terpenting, pribadi terpenting, dan alasan terpenting. Hari terpenting. Hari Raya Pendamaian merupakan perayaan tahunan yang paling signifikan bagi orang-orang Israel, sebab pada hari itu dosa-dosa mereka ditebus. Hanya dalam perayaan inilah imam besar diperkenankan memasuki tempat kudus. Nadab dan Abihu mencoba untuk melakukannya dengan cara mereka sendiri dan dihukum. Upacara perayaan ini merupakan soal hidup dan mati. Pribadi terpenting. Anda dapat melihat Tuhan Yesus Kristus digambarkan di dalam sosok imam besar. Dia menanggalkan pakaian kemuliaannya dan menguduskan dirinya bagi kita. Perbedaannya ialah bahwa Yesus tidak mempersembahkan korban apapun juga bagi dirinya sebab dia tidak berdosa. Dia sendiri adalah korban yang sempurna dan terakhir bagi dosa-dosa dunia. Alasan terpenting, imam besar memasuki tempat kudus 3 kali. Pertama, dengan ukupan. Kedua, dengan darah bagi dosa-dosanya. Dan ketiga, dengan darah bagi dosa-dosa bangsanya. Asap ukupan menyatakan kemuliaan Tuhan yang merupakan seluruh tujuan penebusan. Azazel atau kambing hitam mungkin berasal dari bahasa Aram yang berarti menghapuskan. Pembebasan seekor kambing hidup menggambarkan pengampunan Tuhan bagi dosa-dosa mereka, tetapi hal ini memerlukan kematian dari kambing lainnya. Keselamatan itu diberikan cuma-cuma, tetapi nilainya tidak murah. Imamat pasal 17 akan mengajarkan kita mengenai 2 hal. Pertama, 1 harga, yang kedua, 1 tempat. 1 harga. Harga satu-satunya bagi dosa yang diterima Tuhan ialah darah, karena darah adalah nyawa dari tiap makhluk. Pengorbanan darah berarti bahwa ada 1 kehidupan yang diberikan demi 1 kehidupan lainnya. Kita harus menghormati tiap kehidupan dan tidak memperlakukan darah sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Orang-orang Yahudi tidak boleh membawa korban hasil perburuan, sebab mereka tidak mengeluarkan biaya untuk korban tersebut. Hewan-hewan mencurahkan darah mereka dengan dipaksa, tetapi Yesus memberikan hidupnya dengan sukarela bagi dosa-dosa dunia. 1 tempat. Selama di padang gurun, orang-orang Yahudi harus melakukan semua pemotongan hewan di mezbah yang ditentukan dan menjadikan setiap hewan itu sebagai suatu korban pendamaian kepada Tuhan. Tak ada tempat lain yang diperkenan Tuhan. Darah Yesus Kristus yang dicurahkan di Kalvari adalah satu-satunya korban yang berkenan di mata Tuhan bagi penghapusan dosa. Apakah Anda memandang setiap santapan sebagai suatu persembahan kepada Tuhan? Dan apakah Anda makan dan minum bagi kemuliaan-Nya? Tuhan tidak dapat menerima standar moral bangsa Mesir atau Kanaan, dan orang-orang Yahudi tidak boleh mengikuti mereka. Sebaliknya, orang-orang Yahudi harus menaati hukum Tuhan. Akulah Tuhan, muncul 21 kali di dalam pasal 18 dan 19, mengingatkan bahwa kita berada di bawah otoritasnya. Seks adalah pemberian yang indah dari Tuhan bagi manusia. Apabila dipergunakan sesuai dengan kehendaknya, maka seks itu membangun dan membawa berkat besar. Namun jika digunakan di luar kehendaknya, justru merusak dan membawa akibat-akibat tragis. Seks yang melanggar hukum menajiskan orang-orang yang terlibat, seluruh bangsa dan negeri itu sendiri. Penyimpangan seksual itu menjijikkan bagi Tuhan dan membuat suatu bangsa sakit. Orang-orang di Kanaan menganut praktek-praktek seperti itu, dan negeri itu memuntahkan mereka. Untuk memberi ruang bagi umat Tuhan, Tuhan dapat mengampuni dosa-dosa seksual, tetapi Tuhan memperingatkan umatnya untuk tidak mempraktekannya. Perintah Tuhan bagi umatnya untuk hidup kudus juga berlaku bagi kita sekarang. Pernyataan akulah Tuhan yang ditemukan 15 kali dalam pasal ini mengingatkan kita bahwa setiap bidang kehidupan seharusnya dikendalikan oleh Tuhan saja. Kudusan harus dimulai di dalam rumah ketika kita menunjukkan hormat kepada orang tua kita. Semua waktu kita adalah milik Tuhan dan kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Namun kita harus juga selalu menyediakan saat-saat khusus baginya di dalam penyembahan dan pelayanan. Kita harus makan dan minum bagi kemuliaan Tuhan. Meja kita haruslah menjadi mezbah bagi persembahan pendamaian, tetapi sayangnya terlalu sering meja makan menjadi arena pertempuran.
Kita harus memikirkan orang-orang lain ketika kita menikmati apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dia adalah Tuhan di dalam pekerjaan kita. Kita tidak boleh egois. Membuat kesepakatan yang tidak jujur, menipu, menahan uang, dan menggunakan nama Tuhan untuk menutupi penipuan, semuanya tidak boleh dilakukan kalau kita mengakuinya sebagai Tuhan. Tidak ramah, tidak adil, memfitnah, membenci, dan menaruh dendam itu jahat. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri adalah perintah terbesar yang kedua. Bacalah seluruh pasal dengan cermat dan temukanlah bidang-bidang penerapan praktis lainnya. Peringatan keras dihukum mati ditemukan 9 kali di dalam pasal 20. Sebab upah dosa itu maut. Namun, takut pada maut bukanlah alasan terbesar untuk hidup kudus. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu, seharusnya cukup untuk menjadi motivasi. Penyembahan berhala. Molok adalah dewa orang Amon yang disembah orang dengan mengorbankan anak-anak mereka di atas mezbah, atau menjadikan mereka sebagai pelacur-pelacur di kuil. Berhala-berhala modern yaitu uang, harta benda, sukses, dan jabatan telah membuat banyak orang tua kehilangan anak-anak mereka. Pemujaan roh, menyembah berhala dan memuja roh itu seimbang. Makin besarnya minat terhadap satanisme di masa kita sekarang ini sungguh mengerikan. Dan tak seorang Kristiani pun boleh bercanda tentang iblis atau berurusan dengan praktik-praktik yang berhubungan dengan roh-roh jahat. Tidak menghormati orang tua. Ayat ini menekankan perintah kelima dan mengulangi hukum yang diberikan di dalam Keluaran 21 ayat 17. Amoralitas, perzinahan, inses, homoseksualitas, dan berhubungan seks dengan hewan akan dihukum sebab hal-hal ini berlawanan dengan rancangan Tuhan. Tuhan menciptakan seks dan perkawinan dan kita harus mematuhi hukum-hukumnya mengenai hal itu. Mungkin agak mengherankan mengapa imamat mencatat dan berbicara banyak mengenai seks. Tuhan menghendaki umatnya hidup beda dengan bangsa-bangsa yang akan dihalaunya. Bangsa-bangsa itu melakukan perilaku seks yang menyimpang, yang merupakan kekejian dan kenajisan bagi Tuhan. Karena seks adalah dorongan yang sangat kuat dalam diri manusia, maka standar yang Tuhan berikan sangat jelas. Siapa yang hendak mengikuti Tuhan harus mengikuti standarnya. Itu berarti hubungan seks harus berada dalam ikatan perkawinan. Tuhan ingin memastikan semuanya jelas dan tidak ada pertanyaan atau kebingungan mengenai hal ini. Imamat sepertinya terus memberi aturan demi aturan dan hukuman, pilihan yang salah dan akibat yang harus ditanggung. Imamat juga memberikan kita pengertian yang mendalam tentang apa yang Allah pandang sebagai sesuatu yang penting. Pikiran yang bersih adalah hal yang penting bagi Tuhan. Berlaku lurus, ketulusan itu penting bagi Tuhan. Menghormati nama Tuhan juga hal penting bagi Tuhan. Ada hal lain lagi yang penting di mata Tuhan. Memperlakukan orang dengan baik, bersikap adil kepada orang, dan murah hati. Imamat 19 memberi petunjuk mengenai hal ini, terutama ayat 9 sampai dengan 18. Saat Anda membaca ayat-ayat tersebut, Anda akan menemukan rincian yang menarik. Allah bukan saja peduli kepada umatnya, Ia juga memikirkan tentang orang asing. Ia mengharapkan bangsa Israel untuk bersikap baik kepada sesama maupun orang asing, dan Ia mengatakannya dengan jelas. Hal yang sama juga yang Ia harapkan dari kita. Kiranya Tuhan menolong Anda untuk membagikan kebaikan kepada semua orang yang Anda temui hari ini, terutama mereka yang terbuang dari kelompoknya. Hak istimewa selalu disertai tanggung jawab. Jika umat itu harus dikuduskan, para pemimpin rohaninya harus memberikan teladan. Tuhan berfirman kepada para imam, imam besar, dan orang-orang yang tidak dapat menjadi imam. Perhatikanlah peringatan-peringatan di dalam pasal 21. Jangan menajiskan diri. Siapapun yang menyentuh jenazah secara ritual dianggap najis, sehingga para imam harus ekstra berhati-hati. Mereka boleh berduka, tetapi tidak seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Jangan melanggar kekudusan nama Allah. Jika kita mengadopsi praktik-praktik orang yang tidak menyembah Tuhan, kita bisa disangka ikut menyembah ilah-ilah mereka, dan dengan demikian kita mencemarkan nama Tuhan. Dikuduskanlah namamu adalah permohonan pertama di dalam doa Bapa kami. Jangan melanggar kekudusan tempat kudus Allah. Imam yang menajiskan diri akan mencemarkan tempat kudus Tuhan, dan Tuhan harus mengadilinya. Pelataran yang kudus harus dilayani oleh orang-orang kudus. Jangan melanggar kekudusan keturunanmu.
Begitu istimewanya imam besar itu sehingga ia tidak dapat mengambil sembarang orang, kecuali seorang perawan bagi istrinya untuk memastikan kepada bangsa tersebut bahwa anak sulungnya benar-benar adalah keturunan Harun. Imam yang mempersembahkan korban tanpa cacat haruslah juga hidup tak bercacat. Sekarang pun Tuhan menghendaki hamba-hambanya hidup dengan tidak bercacat. Pasal 22 dimulai dan diakhiri dengan perintah yang serius. Jangan kamu melanggar kekudusan namaku. Dalam pasal 21, Tuhan memperingatkan para imam untuk tidak menajiskan diri dengan hal-hal yang tidak kudus. Sekarang dia memperingatkan mereka untuk tidak menajiskan hal-hal yang kudus. Pelayanan yang salah sangat berbahaya bagi para imam untuk melayani Tuhan jika mereka tahu bahwa mereka najis. Mereka menghina Tuhan yang Maha Tahu dan menipu orang-orang yang bergantung kepada mereka dalam menyampaikan persembahan. Nabi Yesaya menasihatkan, "Sucikanlah dirimu hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan." Pemberian yang salah, para imam memberi makan keluarga mereka dari bagian persembahan korban yang dibawa oleh umat. Dan makanan kudus itu tidak dapat diberikan kepada orang luar, bahkan kepada tamu di rumah. Bermurah hati itu baik, tetapi bisa menjadi tidak baik jika kemurahan hati itu tidak menghormati karunia Tuhan. Persembahan yang salah, kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena itulah yang layak baginya. Oleh karena korban-korban persembahan itu menggambarkan juru selamat yang akan datang, korban-korban itu harus sempurna. Apabila Anda seorang Yahudi yang hidup 4.000 tahun yang lalu, orang tua Anda akan selalu mengajarkan satu hal. Kalau kamu berbuat dosa, kamu harus mempersembahkan kurban penghapusan dosa. Karena hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa, dan korban itu menunjukkan ketergantungan Anda pada Tuhan. Sebagai anak Yahudi, mungkin Anda akan terkejut melihat apa yang disampaikan di Imamat 22 ayat 29 yang mendorong Anda untuk mempersembahkan korban syukur. Karena hanya Tuhan yang dapat menyediakan kebutuhan Anda. Sehingga korban syukur itu juga menunjukkan bahwa Anda bergantung kepadanya. Pastikan Anda menyediakan waktu untuk berterima kasih kepada Tuhan. Jangan hanya minta pengampunan dosa atau minta pertolongan dalam keadaan darurat. Luangkanlah waktu sejenak dan ingatlah hal-hal yang membuat Anda harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kalender Ibrani diatur di sekitar serangkaian angka 7. Hari ke-7 ialah Sabat. Mereka merayakan 7 perayaan tahunan. 3 diantaranya dilaksanakan pada bulan ke-7. Tahun ke-7 ialah tahun Sabat. Dan setelah 49 tahun, mereka merayakan tahun Yobel. Ke-7 hari raya menggambarkan sejarah keselamatan. Paskah, Kristus sang anak domba yang mati bagi kita. Roti tidak beragi, kehidupan persekutuan Kristen, pemisahan dari dosa dan makan dari Kristus. Buah sulung, kebangkitan Kristus. Pentakosta, datangnya Roh Kudus. Sangkakala, berkumpulnya umat Tuhan. Hari pendamaian, pemurnian umat Tuhan di masa depan. Pondok daun, sukacita masa depan umat Tuhan di dalam kerajaannya. Tuhan mengundang kita untuk mengingat. Paskah dan perayaan roti tidak beragi mengingatkan tentang pembebasan mereka yang ajaib dari Mesir oleh tangan Tuhan yang berkuasa. Hari Raya Pondok Daun mengingatkan bangsa itu bahwa nenek moyang mereka telah tinggal di dalam pondok-pondok selama pengembaraan mereka. Kepada setiap generasi baru harus diajarkan tentang apa yang telah dilakukan Tuhan bagi umatnya. Jika tidak, mereka mungkin akan menganggap berkat-berkat mereka sebagai hal yang sewajarnya mereka peroleh. Waktu-waktu khusus untuk memperingati karya Tuhan itu baik bagi kita semua. Tuhan mengundang kita untuk bersuka cita. Setidaknya 3 dari 7 hari raya, buah sulung, Pentakosta, dan pondok daun terkait erat dengan kehidupan pertanian masyarakat itu dan merupakan peringatan bahwa Tuhan adalah pemberi dari segala sesuatu yang mereka butuhkan dan nikmati. Tuhan mengundang kita untuk bertobat. Hari besar pendamaian mengharuskan orang-orang untuk mengakui dosa mereka dan mempercayakan diri kepada Tuhan untuk menguduskan mereka. Hari raya itu diikuti dengan hari raya Pondok Daun, yaitu 1 minggu untuk bersukaria dan berpesta. Sukacita yang sejati hanya datang ketika kita tahu bahwa kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. 3 tanggung jawab yang penting di hadapan Tuhan diberikan di dalam pasal 24. Menyediakan minyak.
Hanya Tuhan dan para imam yang melihat cahaya lampu dalam kemah pertemuan. Meski begitu, lampu-lampu itu tak boleh berhenti menyala sebab tak ada sumber penerangan lainnya di dalam tempat kudus. Minyak zaitun yang paling murni harus dipergunakan, disediakan oleh umat Tuhan sendiri. Apakah saat ini sebagai umat Tuhan kita juga berusaha agar gereja dapat terus menjadi terang? Menyajikan roti. 12 roti diletakkan di meja pada setiap Sabat, dan kemudian roti yang lama diberikan kepada imam untuk dimakan. Roti-roti itu adalah peringatan bahwa Tuhan memberi makan kepada kedua belah suku, baik secara fisik maupun rohani. Dan pada gilirannya, mereka juga harus memberi dunia makan dengan kebenaran tentang Tuhan. Melindungi nama. Orang tidak dapat dipersalahkan tentang asal-usulnya, tetapi ia dapat dipersalahkan karena menghujat. Apakah seseorang dengan nenek moyang Mesir akan memuliakan Tuhan dari bangsa Israel? Seperti Musa, kita harus menunggu petunjuk Tuhan. Penghujatan merupakan pelanggaran hukum yang berat, dan orang tersebut dirajam sampai mati. Tuhan kembali menekankan prinsip dasar yang telah dinyatakannya di dalam Keluaran 21. Keadilan yang setara bagi semua orang dan bukan balas dendam pribadi. Apakah Anda punya dendam pribadi kepada orang lain saat ini? Tuntaskanlah itu di hadapan Tuhan dan jangan menjadi batu sandungan untuk kehidupan Anda. Tahun Sabat dan tahun Yobel didasarkan pada dua hal. Tuhan adalah pemilik tanah itu dan anak-anak Israel adalah hamba-hamba Tuhan. Tuhan adalah pemilik tanah dan kita adalah pengurus dari apa yang telah Dia bagikan kepada kita. Kita harus menggunakan sumber dayanya dengan bijaksana bagi kemuliaannya, sebab suatu hari kelak kita harus memberi pertanggungjawab atas pekerjaan kita. Ada juga tujuan ekologi di balik hukum ini, sebab ketaatan pada hukum akan memberikan istirahat kepada tanah, hewan-hewan yang membantu mengolah tanah, dan orang-orang yang bekerja. Bersama dengan Sabat mingguan, kedua peristiwa itu mengingatkan Israel bahwa istirahat dan bekerja harus seimbang, dan bahwa orang serta sumber daya yang diberikan Tuhan tidak boleh dieksploitasi. Ada suatu tujuan ekonomi juga di sini, sebab Tuhan peduli kepada orang-orang miskin dan yang menderita. Seandainya Israel menaati hukum tahun Yobel, perekonomian mereka akan lebih berimbang, dan orang-orang kaya akan sulit mengeksploitasi orang-orang miskin. Di atas semua aspek lainnya, ada tujuan rohani, yaitu suatu peringatan bahwa Yehova adalah Tuhan, baik bagi negeri itu maupun umatnya, dan bahwa Israel bertanggung jawab untuk mempercayainya dalam segala sesuatu. Mereka tidak dapat menabur benih selama tahun ke-49 atau ke-50, tetapi harus menunggu tuaian pada tahun ke-51. Untuk menaatinya dibutuhkan iman. Yesus menggunakan tahun Yobel untuk menggambarkan keselamatan. Dia menawarkan istirahat dan kebebasan kepada semua orang yang mau mempercayainya. Kita sekarang hidup di tahun Yobel. Tuhan menggunakan kata perjanjian sebanyak 6 kali di pasal 26. Perjanjian tersebut mengingatkan umat Israel tentang hubungan khusus mereka dengan Tuhan dan segenap tanggung jawab yang terkait dengan hubungan itu. Jika mereka menaati syarat-syarat perjanjian yang dibuat Tuhan, mereka akan tetap tinggal di dalam tanah perjanjian dan menikmati berkat-berkat-Nya. Tuhan tidak menjanjikan kesuksesan materi kepada umat perjanjian barunya saat ini, tetapi Dia berjanji untuk menyertai kita dan memenuhi setiap kebutuhan kita. Perjanjian Tuhan termasuk berkat dan hukuman, sebab Tuhan tidak mau berbagi kebaikannya dengan anak-anak yang memberontak. Menikmati pemberian namun menghina sang pemberi adalah sikap yang egois dan musyrik. Kita harus mematuhi Tuhan, bukannya merasa berhak mendapatkan berkat-berkat-Nya atau menghindari hukumannya. Kita seharusnya menunjukkan kasih kita kepadanya dan keinginan kita untuk menyenangkan hatinya. Tuhan yang penuh rahmat selalu meninggalkan pintu terbuka bagi pemulihan. Itulah salah satu tujuan kasih dari pengajarannya. Umat mungkin mengingkari janji-janji mereka kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah mengingkari janji-janjinya kepada umatnya. Tuhan melupakan dosa-dosa kita, tetapi mengingat perjanjiannya. Hal ini bukan suatu alasan untuk berbuat dosa, melainkan merupakan suatu dorongan bagi orang-orang berdosa untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Jika Anda pernah merasa kesulitan atau tidak mungkin memenuhi sebuah janji, pesan dari pasal 27 ditujukan kepada Anda. Dalam momen sukacita atau kesengsaraan yang sangat besar, seorang Yahudi mungkin bernazar kepada Tuhan untuk mempersembahkan sesuatu yang berharga kepadanya sebagai imbalan atas berkat-berkat-Nya.
Nazar itu mungkin termasuk orang, hewan, harta benda, atau hasil panen. Jika orang tersebut tidak dapat memenuhi nazarnya, ia tidak diperkenankan untuk mundur atau mempersembahkan pengganti yang lebih murah. Ia harus memberi uang dalam jumlah yang setara dengan nilai nazar itu, ditambah 1/5 lagi. Pasal ini memberitahu para imam bagaimana menilai pemberian tersebut sehingga Tuhan akan menerima jumlah yang tepat, sebab uang tersebut akan dipergunakan bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Berbicara itu tidak boleh sembarangan, asal berjanji bisa sangat mahal harganya. Kita perlu berhati-hati ketika mengalami sukacita yang besar atau duka cita yang besar, agar jangan sampai membuat janji-janji kepada Tuhan yang tidak dapat kita penuhi. Ya, Anda dapat memberi sesuatu yang lain kepada Tuhan, tapi pastikanlah bahwa hal itu setara dengan apa yang telah Anda janjikan. Tuhan sendiri yang akan menilainya.